Di dalam sistem telekomunikasi, ternyata terdapat jaringan yang bernama Long Term Evolution yang biasa disebut dengan jaringan LTE. Hah? Jaringan apa sih? Yuk kita simak bareng-bareng apa itu. Apa itu LTE? Nah, sebelum kalian mengetahui apa itu LTE tersendiri, kita akan membahas mengenai sejarah LTE. Dalam suatu proses standarisasi teknologi LTE dimulai dari tahun 2004 oleh sebuah kelompok industri yang disebut dengan 3G Generation Partnership Project atau disingkat sebagai 3GPP. Kemudian, pada tahun 2009, operator telekomunikasi mulai meluncurkan jaringan LTE ini ke komersial di antaranya negara Swedia, Norwegia, hingga sampai pada Amerika Serikat. Pada saat tahun 2010 barulah sampai di negara Asia dan pertama kali meluncurkan di negara Jepang. Nah, penggunaan teknologi LTE ini bermacam-macam sekali, mulai dari penggunaan layanan telekomunikasi seluler yang menggunakan jaringan seluler 4G sebagai teknologi aksesnya dan juga dapat diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari individu, bisnis, hingga instansi pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir saja, banyak sekali peminat yang membutuhkan jasa jaringan LTE ini, yang dimana pemanfaatnya pun sangat banyak, yaitu komunikasi, sosial media, bahkan dalam pembuatan game. Untuk menggunakan jaringan ini sebagai alat, Dapat kita lihat bahwa bagaimana cara pengerjaan LTE ini berlangsung. Seiring dengan bertambahnya perkembangan teknologi, maka jaringan LTE itu tersendiri akan ikut berkembang secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhannya di hari. Evolusi LTE, apa sih itu? Evolusi LTE itu ternyata terbagi menjadi 4 loh. Wah, apa aja tuh? Ya, yang pertama dimulai dari WCDMA atau Widener Code Division Multiplexed Access, yang dimana saat di-download hanya akan tersisa 384 kbps dan uploadannya tersisa 128 kbps. Yang dimana jaringan tersebut itu lebih lambat, jauh dibandingkan dengan jaringan LTE yang sampai dengan 100 Mbps atau uploadannya menyampai 50 Mbps. adapun layanan fungsi yang terdapat pada LTE bermacam-macam, mulai dari pengaturan frekuensi, pengaturan input dan output pada jaringan hingga arsitektur jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi layanan mobil data pada jaringan LTE. Adapun layanan pada jaringan LTE itu bermacam-macam, mulai dari layanan suara, layanan pesan, layanan pulsi, layanan pembayaran, personalisasi, games, TV, musik, konten pesan, hingga mobil. Akan tetapi, semua yang dibuat pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya, seperti yang terdapat pada jaringan LTE itu tersendiri. Kekurangan dari jaringan LTE tersendiri yaitu memiliki lokasi yang tercover oleh jaringan 4G LTE yang masih sangat sedikit. Jaringan 4G LTE cenderung masih belum stabil. Kelebihan jaringan LTE sendiri itu mempunyai kecepatan upload hingga 75 Mbps dan downloadnya hingga 300 Mbps, serta memiliki streaming anti-bokeh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan LTE. Yang pertama yaitu ada kecepatan yang lebih tinggi, serta koneksi yang lebih andal, dukungan untuk aplikasi multimedia, kapasitas jaringan yang lebih tinggi, penyebaran global yang lebih luas, serta dukungan untuk menggunakan IoT. Berikut ini contoh speed test LTE pada iPhone 12 Pro Max dengan 4G LTE dibandingkan dengan 5G.